Di situ saya mau menangis ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah sudah layak? Sebenarnya nggak ada layaknya ya, karena sampai sekarang pun, meskipun setelah Tuhan Yesus itu bangkit ke surga, adat di Yahudi itu masih jalan sampai saat ini, Amang. Mungkin Amang juga tahu itu, pasti tahu bahwa adat itu tidak langsung punah, walaupun mungkin ada berubah, yaitu mungkin karena eh, menurut iman kami, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk melawan atau membantah adat itu sendiri, tetapi dia ingin menyempurnakan adat itu. Bagaimana Tuhan itu menyempurnakan? Ya, mungkin ada yang dikurangi, ya mungkin juga ada yang ditambahi. Oke, jadi ini untuk anak muda nih lagi. Satu lagi pertanyaan untuk anak muda. Nah, tapi jangan langsung di penonton atau semua menilai oh guru sending belum menikah karena adat mahal, adat Batak mahal tuh nggak ada sinamotnya gitu. Jangan seperti itu ya, karena tidak seperti itu juga gitu. Nah, dalam kebiasaan daripada orang Batak ada tuh namanya pelebelan sinamot, dan yang kemudian di dalam acara pernikahan itu titik berat daripada kegiatan dan acara itu selalu mengarah kepada kekuatan keuangan daripada Hasuhuton gitu. Jadi bagaimana pandangan Amang terhadap pandangan anak muda bahwa adat Batak itu adalah kegiatan yang sangat mewah gitu. Seolah-olah harus berhutang manang na mabasingir kalau mau membuat acara adat, sehingga anak-anak muda itu eh, kesal dengan adat Batak itu karena contoh nih ya, beda cerita kalau misalnya lahir sudah tidur dengan uang gitu, udah orang kaya bapaknya. Ya bagaimana dengan keluarga yang biasa saja terus umur 27 tahun harus membuat adat yang dengan mahar tuh sinamot 50 juta, nanti namosok 50 juta dan segala macam habis 150 juta. Nah, kira-kira bagaimana cara menimbang hal-hal seperti ini? Apakah adat Batak itu perlu melakukan transformasi atau perlu melakukan perubahan? Ya, baik. Mungkin sebelum saya menjelaskan, Amang, saya juga ingin bertanya lebih dulu. Apakah yang Amang tahu, apakah ketika orang, sekalipun dia orang Batak ataupun tidak orang Batak, apakah ada seseorang dia menjadi lebih kaya ketika tidak mengikuti adat, Ya nggak ada. atau atau yang mengikuti adat lebih miskin? Nggak ada, sama aja. Sama aja. Karena ya apa bedanya misalnya orang yang nggak merokok sama yang merokok gitu. Sama aja kehidupannya ya saya lihat kan. Nah, itu dia makanya sebelum saya menjelaskan, saya coba membuat analoginya seperti itu, karena di mana saya juga banyak melihat orang Batak yang mana dia sudah menganut sekte yang benci ataupun tidak menjalankan adat Batak. Ya ternyata saya lihat bukan langsung tambah mobilnya atau tanahnya lebih luas. Loh, ya mungkin ya menurut saya justru saya lebih royal dari dia kan gitu ya. Nah, tapi terkait dengan maharnya adat Batak. Sebenarnya eh, walaupun mungkin Amang bertanya ini adalah menurut saya ini Amang mewakili pertanyaan dari banyak eh, orang-orang yang bertanya menurut saya, walaupun Amang sebenarnya pasti sudah tahu jawabannya ya, karena ada Batak itu sebenarnya ada relatif, Amang. Relatif, nggak ada ketentuan di sini harus segini uangnya, harus segini uangnya. Ya mohon maaf Amang ya, tahun 2009 saya menikah, Amang. Sinamot eh itomuna pahopumu kebetulan berusia turi walap. Sinamot ni pahopum 5 juta doang, hupasahat. Itu sudah penesan. Artinya di situ apa? Karena memang saya orang miskin. Tetapi karena Pak Hopumu sudah terlanjur cinta sama si kombur ini, ya mau tidak mau,
Nah, artinya di situ apa? Masalah uang, masalah biaya itu relatif. Yang tidak bisa diukur adalah rasa cinta. Molonu nggak marsia holo, saya pikir nggak ada uh, pengaruhnya uang atau ini atau ini. Karena apa? Mungkin ini pernah pembahasan lama ya tentang orang Batak ketika sinamot itu dimaknai dengan materi. Ini juga menjadi pendapat saya. Memang itu juga menjadi menjatuhkan harga diri parapun halak Batak ketika sinamot itu dimaknai dengan uang secara materi. Tapi bukan itu. Karena apa memang? Setiap pernikahan di seluruh dunia, kalau nggak salah itu semua punya mahar loh. Iya. Persoalannya bagaimana orang menerjemahkan mahar ini. Jangan kan kita sering mempelesetkan. Nah itu hordoh. Mencalo tuhor. Oke, artinya nggak ada yang salah di situ. Tapi kan harus ada terjemahan atau maknanya bukanlah sesuatu menjadi uh, nilai jual bagaimana ya? Misalnya kita beli Indomie 3.000, artinya bukan sesederhana itu. Tapi kan mahar itu kan bisa dikatakan adalah hanya suatu persyaratan. Persyaratan. Karena apa? Karena ketika tidak punya mahar, itu sama halnya kita menikahi seorang budak. Dikasih bawah ya. Kalau kita tidak mahari istri kita, sekalipun tadi jumlahnya itu nominalnya itu relatif. Ketika tidak ada maharnya, kita sama halnya dengan menikahi seorang budak, di mana budak tidak ada maharnya, tidak ada harganya. Sebenarnya makna dari sinamot sebenarnya ke situ, tapi orang nggak paham sampai ke situ. Seolah-olah ketika diberi mahar, makanya orang-orang kaya berlomba. Kan pernah ada viral nih tentang mahar ya, ada 1 M, 2 M, apalagi apa ya, sawit. Nah, lihat anak surat nak 200 hektar kuci mobil. Nah, seolah-olah mahar itu merujuk kepada materi. Tetapi mahar itu adalah bagaimana apa ya, taraf harga diri dari seorang perempuan itu supaya kita jangan seolah-olah menikahi seorang budak. Itu menurut saya. Karena dulu pun banyak orang yang menikahi budak ataupun dikatakan menjadi selir. Di mana selir itu nggak ada maharnya. Secara adat ataupun secara apa ya, norma-norma adat di masing-masing suku, itu menurut saya tentang itu. Tapi kalau dibilang memang seolah-olah Batak itu harus mempunyai biaya besar, modal besar baru bisa berpesta, saya pikir enggak. Itu relatif, tergantung. Oke. Jadi dengar nih ke anak-anak muda ya, ke anak-anak muda dan ke orang tua itu. Jadi jauh sebelum ada kata permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan kira-kira begitu ya, sila keempat kalau nggak salah. Saya itu tidak terlalu Indonesia ya. Jauh sebelum ada kata musyawarah, sebetulnya orang Batak itu sudah mengenal kata musyawarah dengan filosofi dusni roha dosi dan nasau, kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya sinamot yang dilabelkan sekarang sebagai stigma bahwa adat Batak itu mahal bukan di situ poinnya. Jadi dusni roha dosi dan nasau. Nah itu untuk anak-anak muda. Nah saya ada pertanyaan ini untuk Amang. Nih ada perantau, dia sudah di perantauan, kemudian sebetulnya dia tidak pernah lagi pulang ke kampung nih. Dia tidak pernah pulang ke kampung dan kebun apa sawit ya, kebun apa sawit. Dan yang kemudian ketika dia sudah meninggal, datang tuh mayat ke kampung atau ke kebun apa sawit untuk dimakamkan. Nah, banyak perantau ke Samosir paling banyak itu saya lihat kejadian. Ke Samosir paling banyak perantau kalau pulang itu ya tinggal mayat. Nah, bagaimana tanggapan Amang dengan para kebiasaan daripada perantau
Ketika pulang bawa ambulan terus mayat isinya udah dimakamkan gitu, seolah-olah Samosir itu misalnya atau Bonapasugit hanya tempat pemakaman atau tempat pembuangan akhir gitu. Banyak orang mata seperti itu perantau. Bahkan jangan di Samosir, di Toba, di mana selalu kejadian seperti itu. Silakan Ama. Oh, ngiri-ngiri do. Suku-suku noba. Iya, tapi ini juga menjadi salah satu perhatian bagi orang Batak. Pernah saya sampaikan orang Batak itu mirip dengan orang Yahudi. Bahkan pernah saya katakan, jangan-jangan Batak ini adalah salah satu suku yang hilang dari 12 suku. Kenapa? Dari cara berpikirnya orang Batak dengan orang Yahudi itu banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Jadi saya pernah, walaupun itu berupa suatu candaan ya, tapi jangan-jangan ya kita juga nggak tahu, jangan-jangan itu benar kan gitu ya. Karena adanya satu suku yang hilang itu dari 12 suku, Yakub. Jangan-jangan Batak ini yang hilang ini karena persis ya cara beradat, cara cara hidup, cara berpikirnya yang tajam. Akan tetapi ada salah satu yang tidak eh, sama dengan orang Yahudi kita sebagai orang Batak. Itu seperti Amang bilang tadi, di mana ketika sudah merantau orang Batak itu eh, tidak sedikit ya lupa akan Bona Pasugitnya kecuali sudah meninggal. Orang Yahudi berbeda, sekalipun yang di dunia ini setiap negara mungkin orang Yahudi pasti sudah menyebar. Hanya mungkin kita tidak tahu siapa-siapa saja orangnya. Bahkan orang Yahudi ini masih berpengaruh di seluruh dunia. Dan menurut apa ya? Menurut yang saya tahu ataupun yang saya imani, walaupun ini tidak bisa saya dalilkan secara fakta, bahkan ketika orang Yahudi kembali ke negaranya semua, ya disitulah dunia kiamat. Itu ya menurut yang kiamat. Nah, artinya di situ dari kejauhan orang Yahudi juga selalu berpikir dengan negaranya, selalu berbuat ke negaranya, selalu melakukan hal-hal terbaik ke negaranya. Itu bisa kita lihat sekarang ya. Sekalipun eh, Israel itu berperang terus, tetapi itulah duduk ke situ ya. Nanti kita jadi mengarah ke sana ya. Tapi intinya eh, orang-orang Israel pun yang di luar dari negara Israel yang mungkin sudah berdomisili di Inggris, di Amerika atau di mana-mana, tapi mereka selalu memikirkan negaranya. Yang mungkin ini menjadi perhatian bagi orang Batak ketika sudah merantau. Jangan juga ketika sudah merantau mereka ini lupa dengan Bona Pasugit. Padahal kita selalu mengingat filosofi orang Batak itu. Sa tiba-tiba ni bulu, itu dulu tuh bonana. Ala ini yang sonon, yang hebatnya, molo bulu, dia kayak mana jongjong mate. Itu bedanya. Artinya selama bambu itu masih hidup, dia pasti, ujungnya pasti menunjuk ke batangnya. Nah, yang hebatnya manusia justru melanggar. Jolomate, aseitudu, bonana. HP bulu daw. Ay takka jong bulu mungkin molojong jong pe bulu nga sedang nga masak misalnya pasti beda daunnya, dia agak lebih lurus dia. Jadi memang amang guru jeding ini juga menjadi perhatian melalui yang mendengar kita ini ya 1117 ini yang menonton kita, ini menjadi perhatian lah, jangan juga lah Samosir itu jadi kolugatan, tempat pertakurahan yang hanya ya ninggal diantar. Artinya ayolah berkontribusi, berpartisipasi, mungkin nggak bisa secara materi, pemikiran, banyak hal yang bisa disumbangkan lah ke Bona Pasugit. Artinya tadi seperti dibilang Amang, Bona Pasugit secara umum orang Batak bukan lagi Samosir, bukan lagi hanya Samosir. Ya, walaupun pada awalnya itu Samosir, tapi di perantauan Bona Pasugit orang Batak itu sudah
meliputi Samosir, Toba, Silindung, Humbang. Bahkan mungkin Dairi pun sekarang sudah menjadi Bonapasugi bagi orang-orang Batak yang ada di masing-masing daerah di perantauan sana. Soalnya ini memang halus paling mudah. Oke, ini masih sekitar Bonapasogit ini. Dan aku lihat ini fenomena dan sudah lama itu aku analisa. Dulu tadi sekitar Baki mulai tuh hutan. Nah, ada fenomena menarik nih. Kalau filosofi orang Batak tuh Marsipature hutan nabi. Nah, tetapi sekarang sudah terbalik tuh. Ketika tadi perantau pulang dengan mayat, nah sekarang tuh ada namanya lagi perantau pulang bawa meter. Nah, ini fenomena yang sering terjadi nih. Jadi ini pertanyaan sebetulnya saya bangun untuk menyadarkan orang Batak. Jadi kalau sebelumnya Marsipature hutan abe, nah sekarang Marsijualan hutan abe. Kan itu sekarang yang lagi santer tuh. Nah, ini menurut pandanganku, ketika tanah atau hutan itu bukan hanya sekedar wilayah, tetapi itu sebetulnya adalah identitas dari marga. Ketika tanah dijual atau hutan dijual, maka marga itu juga ikut terjual menurutku. Karena kita tidak boleh mengikutkan marga kita kalau tidak ada hutan atau adat itu dalam setiap hutan. Nah, saya mau Amang itu memberikan pandangan kritis terhadap orang-orang dari perantau pulang ke kampung bawa meter terus menjual hutannya, supaya mereka sadar bahwa hutan sebetulnya itu menurutku tidak bisa dijual. Tapi saya tidak tahu bagaimana dari orang-orang yang sering terlibat dalam kegiatan adat. Ya, baik Abang. Jadi terkait dengan ini, saya jadi ingat tentang perumpamaan orang Batak. Tweet sitara tweet pangalahona. Molo buridu na tweet, mago botona. Molo anak do na tweet, mago matanona. Manang irok may, molo anak do na tweet, mago mahrobona inna. Di secara orang Batak, harta yang menjadi harta yang begitu mahal bagi orang Batak itu salah satunya adalah tanah. Baru Durbia. Nah, dua harta nih apa tahu secara materi. Jadi memang ini juga menjadi time kita ini ya untuk menyampaikan kepada orang-orang Batak yang tinggal di Bonapasugit, yang mana tadi Bonapasugit sudah meliputi apa yang sudah kita katakan tadi ya. Bukan lagi kita bicara tentang Bonapasugit itu, tentang Samosir saja, tidak. Ini mungkin salah satu tantangan buat kita menjadi orang Batak. Bagaimana saya memberikan tindakan yang kritis terhadap ini? Karena memang tanah itu adalah menjadi, atau huta juga adalah menjadi identitas orang Batak. Akan tetapi memang seperti yang Abang sampaikan tadi, banyak sekarang perantau kembali ke Bonapasugit membawa meter. Dari sisi bicara identitas kita, itu juga masuk akal, Amang. Ketika perantau datang kemari, mereka bawa meter. Berarti mereka ingin memperjuangkan identitasnya, memperjuangkan haknya sebagai dia salah satu bagian dari huta ataupun tanah tersebut. Hanya saja memang langkah-langkah dari beberapa orang salah. Ketika mereka membawa meter, mereka sebenarnya bukan menuntut haknya. Yang mirisnya, mereka bawa meter, lalu dimeteri, dan mereka jual juga. Nah itu. Ini menjadi sikap kampret menurut saya. Saya anggap ini adalah kampret. Akan tetapi ketika mereka datang bawa meter, hanya menuntut identitasnya sebagai haknya, sebagai bagian dari tanah atau bagian dari marga tersebut, itu saya salut. Akan tetapi mereka, mohon maaf ya, kita tidak menyebutkan orang-orang yang tidak ikut di dalam hal itu. Nah, tetapi
tidak sedikit juga orang Batak datang dari perantauan sana bawa meter, mereka langsung ke Perdata. Kebetulan dia kan, ya kita juga tahu lah, orang-orang yang di perantauan sudah lebih pintar lah, sudah lebih paham dengan hukum, sudah lebih mengenal hukum, sudah lebih ahli dalam hukum. Lalu mereka membawa ini ke yang di Bonapasuki, yang mana beberapa di Bonapasuki ini masih buta dengan hukum, buta dengan hal lainnya tentang perdata, lalu itu mereka manfaatkan lalu untuk memenangkan suatu sebidang tanah, tetapi ujung-ujungnya bukan mau ditempati ini tanah, tetapi juga mau dijual kepada investor-investor asing atau investor-investor lain. Ini mungkin yang lebih miris. Ya mungkin dia terlepas ya bagaimana realisasinya. Menurut yang saya tahu, karena juga saya juga adalah seorang wartawan namang guru zending ya. Dari pemerintah kabupaten Samosir, Toba, Humbang, Silindung, Tapot, itu juga saya pernah mendengar statement dari pemerintah setempat untuk mengatakan bahwa tanah itu mestinya jangan dijual kepada orang asing ataupun investor, tapi kalau bisa disewa lah, walaupun mungkin realisasinya tidak sampai di angka 60%, tetapi justru jangan kan menjadi disewakan. Di Samosir juga ini sudah banyak yang miris lah, karena tanah di Samosir pun sudah banyak terjual kepada Sudah, orang-orang asing ama. sudah terjual. Jadi kalau saya bilang ya, mungkin ini terlalu tajam ya, wajar lah anak muda gitu. Kalau misalnya dulu opungku si Pukatano, bapakku si jual tano, Roma UGB si Bagur tano, dan ke anakku nanti jadi si Rabut tano, ya mungkin layak untuk disematkan seperti itu ya. Sangat layak menurutku. Dan itu tadi, makanya saya sangat setuju kalau tanah itu adalah identitas dan eh, huta sebagai tempat adat pertama yang kita temukan dalam marga, dan kemudian marga itu identik dengan paradaton daripada ruhut-ruhut nih dari Natolu, Marhula-hula, Mardongatubu dan Marburu, kira-kira begitu. Nah, ini pertanyaan penutup dan boleh dijawab, dan kalaupun dijawab dengan sebijak mungkin gitu. Jadi karena kecintaan kita terhadap Batak itu, maka marga pasti harga mati. Dan di dalam marga itu ada perbedaan perspektif, baik dari turi-turian, baik dari segi memandang, baik dari segi praktek tuh. Dan karena perbedaan itu sering terjadi konflik di internal daripada seluruh marga di Batak ini. Saya akui dari seluruh marga di Batak itu semuanya itu ada konflik itu. Hanya saja belum muncul itu semua. Nah, apa kira-kira pesan Amang terhadap marga yang semua di dalam itu ada perbedaan turi-turian atau cerita atau memori-memori kolektif, sehingga perbedaan itu tidak dibuat sebagai benturan untuk saling memisahkan. Ya, baik abang. Saya coba menjawab ini dengan jawaban yang sederhana. Siapa berani mengklaim bahwa agama Kristen lah agama yang paling besar, yang paling benar di dunia ini? Sekalipun ada catatan di kami Kristen, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Itu sudah tegas itu dikatakan. Tapi apakah kami berhak mengatakan bahwa agama Kristen agama yang paling benar di seluruh dunia? Oh, Tidak. nggak bisa ya. Ada 3.100 ajaran agama di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Nah, di masing-masing juga kita tarombola mungkin ya lebih tepatnya, atau turi-turian. Siapa yang berani dengan data yang bisa difaktakan ke kita ataupun ke publik bahwa ini yang paling benar, itu yang paling benar. Akan tetapi memang yang perlu kita pahami, setiap orang berdiskusi, setiap orang bernarasi, maka setiap orang tersebut harus berjuang untuk memperjuangkan narasinya. Betul nggak? Oh iya, oh, pasti tuh.
Karena ini masalah Setiap masalah harkat dan martabat kan. Nah itu, setiap pendiskusi harus berjuang untuk memenangkan narasinya. Nah, tetapi di balik dari memenangkan narasi ataupun argumentasi, ya kita juga harus terima dengan apa yang ditanyakan Amang tadi terkait dengan turi-turian. Ini juga menurut saya menjadi salah satu hal yang miris bagi seluruh orang-orang Batak yang ada di seluruh dunia, marga-marga Batak. Itu pernah saya buat itu di VT saya, walau mungkin ada seseorang yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan di VT itu. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya bukanlah ingin menjudge seseorang di situ ataupun merendahkan seseorang. Mohon maaf, saya tidak. Saya maunya marga-marga Batak itu, ayolah kita saling mengedepankan bagaimana untuk merajut kebersamaan. Jangan juga mencari perbedaan. Walaupun sebenarnya, kalaupun kalaulah sekiranya tidak ada persamaan antara Kombodadak Batak marga Sitanggang dengan Guru Jending Manurung, kalaulah kita tidak ada persamaan, haruskah kita mencari perbedaan? Sekalipun kita tidak ada persamaan, ngapain? Nah, Lai tadi sudah menyampaikan bahwa tidak ada marga Batak yang tidak melewati dinamika-dinamika polemik ataupun pro dan kontra. Saya pastikan. Marga apa? Dan juga itu pernah saya buat tantangan. Berikan sama saya satu aja marga Batak yang tidak ada masalah di dalam marga tersebut. Nah, yang menjadi persoalan, yang menjadi polemik di pertentangan ataupun perbedaan Tarombo di masing-masing marga Batak sekarang ini apa coba? Apa itu? Itu yang tadi. Seolah-olah dan selalu berdiskusi atau bernarasi meminta validasi dari marga lain. Lalu saya pernah jawab, kok kita ingin menerima validasi dari sebuah atau satu marga yang juga marga tersebut sedang mencari validasi juga. Misalnya saya nih, kalau misalnya marga Sitanggang ingin mencari validasi kebenaran Tarombonya dari marga apalah kami meminta validasi? Coba. Mestinya orang meminta validasi, meminta referensi, ingin menerima referensi atau dukungan, haruslah dari marga yang sempurna. Lalu pertanyaan saya, siapa marga yang sempurna? Sehingga saya berhak atau dia berhak memberikan referensi dan validasi kebenaran Tarombo ke saya. Sempurnakan dulu dia, supaya dia berhak memberikan referensi ke saya. Kalau dia juga masih ingin mencari referensi atau validasi dengan marganya, kenapa dia harus memberikan validasi ke saya? Oke lah, cari validasimu, cari validasiku. Tetapi kita harus mengedepankan komunikasi, interaksi terkait kita marga-marga Batak. Alana songono namang guru jadi. Si Pata Huwer ngalani pembahasan ni nama sound, lupa interaksi sehari-hari. Misalnya, bisa saja mungkin antara usura antara margama, antara Sitanggang dengan Manuru, bisa saja kita bersinggungan atau berbeda dengan pendapat. Akan tetapi, interaksi kita ada yang lebih dekat. Misalnya, orang nakaning, arong dora kelorgani amang namar todong, manang ipar todong, marga Sitanggang. Adong dora keluarga marga Sitanggang, namar todong ipar todong marga Manuru. Secara saya pribadi, nguruk nakaning, dia adalah 3 hari orang. Ibu tokku syakangan, marhamuliat tu marga Manuru ngisi gaul. Guru Malay di Sigaul di Porsea, kecamatan Hatu gua do tearo guarni leku. Jimatugu, Jimatugu. Aratu di Jematu aratu rangati di Pasitongam mana sih. Nah, jadi akan tetapi memang
mungkin kita coba nanti lebih kita naikkan juga level perdiskusian ini di lain waktu ya, dan ini mungkin bisa kita renungkan ya, yang ternyata di paparan itu sore Mangaraja itu memiliki hubungan yang dalam ya, dan hubungan yang tidak terbantahkan antara Nea Beton, Nera Sound, Nesuano. Itu aja mungkin. Tapi ini bisa menjadi judul nanti di ke depan di waktu yang tepat. Akan tetapi kita mencoba berdiskusi jangan menguntungkan dan juga merugikan salah satu pihak. Kita hanya mencoba membeda. Ada apa ini, ada apa itu. Iya, Itu justru aja, Mang. bagi saya ya, jadi proses perjalanan pendewasaan setiap manusia itu pasti ada tuh, pasti. Jadi saya melihat bahwa sangat hal tidak memungkinkan Tarombo itu menjadi sesuatu yang sakral lagi karena proses perjalanan sejarah yang panjang. Jadi perjalanan sejarah yang panjang itu tidak sesederhana kita memahami Tarombo itu. Mau saya sampaikan misalnya, jauh sebelum masuknya kolonial dan Belanda, banyak itu hatoban atau budak, mereka mau dikemanakan. Atau ada orang pendatang dari luar. Atau jangan-jangan saya sebagai marga Manurung, saya bukanlah darah Manurung tetapi saya sudah marga Manurung. Aleni hamolatehom mi banga marga Manurung ini nama. Jadi Betul. pada akhirnya Tarombo itu diadakan untuk mengingat akar yang sama. Hanya mengikat bahwa kita berasal dari pohon yang sama. Buah boleh di ujung, boleh di utara, boleh di selatan, rantingnya ke utara. Tetapi akarnya itu tetap satu. Dan saya juga ada niat untuk menyelesaikan polemik daripada Tarombo di TikTok ini, bagaimana Tarombo itu menjadi sebuah perdebatan yang barang yang seksi. Barang yang sangat seksi ketika memperdebatkan Tarombo. Bahkan mau saya labelkan terhadap setiap orang, debater Tarombo gitu ya. Debater Tarombo gitu. Bahkan maraknya sekarang media sosial, Google, Wikipedia, Facebook. Dulu perbedaan itu ada menurutku. Tetapi perbedaan itu dirawat di internal marga itu. Dirawat oleh para orang tua itu. Tetapi sekarang pengetahuan tentang Tarombo itu sudah dipercayakan kepada algoritma itu di Google, di TikTok. Jadi semua bisa mengakses, dari perantauan bisa mengakses, tiba-tiba menjadi ahli Tarombo kan gitu. Nah, itu problem tuh, fenomena itu, dinamika itu. Belum tahu misalnya marga Manurung, terus tiba-tiba kampungnya nggak tahu di mana, tahu hutannya, tiba-tiba jadi seorang ahli tuh. Nah, itu menjadi problem yang perlu kita akhiri sebagai orang Batak. Nah, Satu dulu, izin dulu Amang Guru Jani. Tadi itu agak menarik ya yang Amang sampaikan tadi tentang pohon ya. Buah, ranting, cabang, batang, dan akar. Ada satu yang Amang tidak sebutkan. Bagaimana itu kalau dicangkok, Amang? ya itu itu tadi, makanya kalau udah dicangkok makanya akan muncul nanti seperti yang pernah disebutkan itu ditabalkan kan begitu ya. Nah, itu tadi Maksud saya, dinamika. ya maksud saya gini Amang. Ketika suatu pohon itu ataupun suatu tumbuhan dicangkok, intinya siapa di situ? Ya intinya yang Kalau kan menerima cangkokan cangkok. harus berdikari. Nah, yang persoalan ketika sudah berakar yang dicangkok, apakah dia harus membawa batang awalnya? Nggak bisa, dia harus tetap kepada Itu dia, identitasnya. itu dia persoalannya, Bang. Akan tetapi kan si batang tadi itu harus memperjuangkan, harus ingat itu. Itu kan dari saya. Inilah cabangnya. Dari sini itu dicangkok. Kok dia lupa sama saya? Kan kira-kira itu sebenarnya ini. Jadi bayangkan aja, Mang. Jeruk manis dicangkok ke asam. Lalu asam ingat, itu cabang saya. Si jeruk merasa enggak. Saya jeruk.
Kau asam-asam kau, saya jeruk. Kan kira gitu. Tapi mungkin hanya suatu ilustrasi sederhana aja ya. Jadi ini salah satu yang membuat kita di pertaromboan margabata ini yang membuat kita sering menjadi bermasalah. Di situ tadi, si asam merasa kau itu dari saya. Si jeruk merasa kan saya jeruk manis, kau asam. Iya, kau itu udah berbeda. Walaupun kita meski sama-sama tanaman apa ya namanya itu ya, kalau asam, jeruk nipis, jeruk apa gitu ya. Gak tau lah bagaimana pengidentifikasian dari ini. Tapi kan intinya si asam pasti ingat, kau itu dari saya. Tetapi si jeruk berkata, saya tidak, saya jeruk. Kok kau masukkan saya dari asam? Oh saya orang jeruk, rasa saya manis. Itu loh. Buah saya besar, harga jual saya lebih mahal. Nah, meskinya memang si jeruk harus ingat bahwa memang saya dicangkok. Walaupun ada jeruk tidak dicangkok. Kan ini persoalannya, Mang. Ada jeruk tidak dicangkok. Melainkan dari awal dia sudah diciptakan jeruk. Nah, tetapi juga ada jeruk yang sumber kehidupannya dari asam tadi. Meskinya ya asam cukup ingat aja, oh itu pernah dari saya. Si jeruk juga harus ingat, oh saya hidup dari asam sana. Saya dicangkok di sana, berakar saya di situ. Itu aja sebenarnya. Akan tetapi ketika marga itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan dari cabang ini, dari cabang ini. Saya masih ingat itu, dari cabang itu, dari cabang ini, cabang ketiga, cabang kedua, gitu ya. Ini yang menjadi persoalan. Tadi saya tertarik karena Amang contohkan tadi terhadap batang ya. Karena batang juga ada berbeda. Batang aslinya ada ini, tapi mungkin ya bagaimana ya? Ini mungkin yang membuat ruwet ataupun agak rumit ya tentang tarombo ini. Makanya saya coba lebih dewasa dalam membahas tarombo ini. Seperti yang Amang sebutkan tadi. Jangan juga kita merasa lebih manusia, lebih opung. Nah, bahkan saya pernah menjadi diskusi yang serius bagi gelar-gelar yang mungkin itu sudah pernah Amang bahas ya, tentang gelar di Habatakon. Ada raja, ada tuan, ada toga, ada datu, atau yang lainnya. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini hanya gelar seolah-olah supaya ini, supaya itu? Saya pikir enggak. Tapi mungkin di next time mungkin ya bisa lagi kita ulas Ya, boleh, lebih boleh. lebih Dan ini sebetulnya sebagai tahap awal bahwa kita mau membuat bahwa ada ruang diskusi yang boleh berbeda, boleh mengadu narasi, boleh mengadu pendapat, tetapi eh, dengan kepala yang dingin begitu, tanpa saling harus eh, menyatakan oh aku yang paling asli gitu. Dan lucunya setelah saya baca lebih dalam lebih banyak, biasanya orang yang menyatakan paling asli sebetulnya palsu gitu. Biasanya itu. Jadi ada sekarang fenomena kacang lupakan kulitnya atau jeruk makan jeruk, kira-kira begitu dulu poin diskusinya. Dan mungkin besok saya juga akan coba untuk hadirkan dari beberapa orang yang bisa memberikan sudut pandang dan bisa kita elaborasi sebagai orang Batak gitu. Jadi moloau hubai perum sonon ujung naga beruang diskusi. Hubereng nggak perlu behita halak Batakon ning sehat diskusi jala rak sadalanan. Ai molo da ala ni taroboy do hita mabay perguludak kapisaya do punta bulus mata hapus taroboy nangiro maksud tu. Da iro mabekita repot. Iro mulai senau. Ya, kalau bagi saya, kalau tarombo itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, hapus saja tarombo itu. Anggo so nama do trinonong mau tau tuh be, anggo be Nah itu, hapus saja. Angkong lapatan nih, molosombe, perdemuan. Nah,
Tapi terima kasih untuk amang kobor adat Batak karena mungkin besok ayo maka panggulan di Huria binoto maka namun niba pernah mungkin mako besi jadi rupi kan. Nah, kebetulan nabodo be alay memang ayah tong hui huton eh PT baru cara library karena memang berdiskusi ini kita punya batasan waktu sebenarnya. Di sini sebenarnya letak persoalan kadang na martarob buat itu kan. Icoba martarob mulai jam lalu sampai jam 7 pagi. Sudah pasti nggak nyambung apa. Jadi makanya tertarik pigali da Jepang di Elatori kan. Karena ada batasan waktunya. Mulu mulu nggak misalnya itu tuh pasti dang 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 konsep itu. Jadi ya ayo mungkin AOP hulului dotong room na buhay songon lay atina songonon. Ketika aku buka komal sendiri nih mengungkap nih, saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan itu secara menyeluruh ke publik. Kecuali ketika saya ditanya, walaupun sebenarnya saya bukan siapa-siapa ataupun saya bukan lebih orang yang lebih tahu dalam hal itu. Tapi ketika saya ditanya, saya lebih tahu mungkin Amang sebagai nama akun Guru Jending pun ketika sendiri menjelaskan, pasti nggak bisa Anda jelaskan itu semuanya. Kecuali ada yang bertanya, Amang Guru Jending bagaimana ini? Baru terbuka semua, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita sendirian untuk mengungkapkan itu, beginilah begini, nggak dapat semua. Nah, yang maksud saya di situ, Amang, ini menjadi menarik ya. Ini mungkin awal ya, mungkin ini masih perdana antara saya sendiri ya. Mungkin nanti di lain kesempatan mungkin bisa dinaikkan untuk beberapa orang. Ya mungkin terserah Amang itu karena konsep dari selaku host kita adalah berbeda-beda. Mungkin konsep Amang pasti ada apa yang mungkin Amang yang sama-sama kita gali lah sebenarnya. Pertanyaan Amang dari tadi sebenarnya saya yakin tidak ada yang tidak Amang ketahui di situ. Tapi mungkin Amang lebih leluasa, Amang ingin menjelaskan ke publik melalui saya. Itu menurut saya. Amang ingin menjelaskan sesuatu tentang adat Batak kepada publik, tetapi melalui saya. Saya mungkin juga seperti itu. Saya akan mencoba menjelaskan tentang adat Batak kepada publik, tapi melalui orang lain. Karena saya sendiri menjelaskan, saya nggak dapat. Kalau melalui tapingan juga kita nggak bisa baca semua lah. Lagian juga kita fokus ke tapingan akan buyar juga. Karena bagaimanapun baik kita, pasti ada orang yang benci, yang menonton kita, yang tidak suka. Bagaimana jahat kita, tidak semua orang juga tidak suka dengan narasi kita, kira-kira gitu, Amang. Ya kalau orang bertanya sebetulnya saya sendiri emang kalau ditanya apakah tujuan saya lebih kepada menjelaskan atau menerangkan, sebetulnya tidak. Jadi fokusku itu lebih kepada mencari sumber-sumber tentang keberadaan daripada Batak ini. Misalnya saya bilang nih bahwa di dalam cerita, baik di dalam Majapahit, bahkan dalam buku-buku, ada 5 buku yang menuliskan bahwa yang mengusir tentang Gajah Mada itu Datu Parngongo gitu. Ada cerita itu, bahkan tulisan pun ada. Nah, bagaimana saya mau menyampaikan itu terhadap Tuah Karajani Parmangmang, Tuah Karajani Parhata, ay susada do bepak katayon. Bisa kita lihat bagaimana itu Datu Parngongo sampai mengusir tuh Gajah Mada sampai ke arah dan konon ceritanya sampai ke Gunung Tua. Sampai ke Gunung Tua tuh ke arah Padang Lawas sana. Dikejar tuh. Jadi sebetulnya menarik membahas seperti itu. Tapi bagaimana menyatukan sudut pandang itu sangat susah. Bahkan saya ada niat atau ada semacam rencana untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku-pemangku adat bahkan datua-tua. Kalau hanya sekedar sekedar di pamangan nama perkateonon ning dangan dong praktek manang daparulah honon. Ya sama aja omong kosong gitu. Saru pada misalnya soal naudok konia mang
ketika songon da jolo da dong do turi-turian di hita orang marsiti sur hamuna di tau tu bei somuru ano nopungi tapi sabutullah asa tetap do taja gatawi nah ruh-ruh di nama jagai bet ya karaja luat dang adong berupani bahkan di sana sisi nak di Dokonamang sebagai seorang eh, wartawan ya artinya sering menyuarakan isu-isu bahkan adong do beberapa dong aku coba jolai konsep jos ada gorga dan dia itu bisa dipadu dengan kontemporer dan bisa dipakai untuk nasional gitu dan saya mau itu seluruh pemkap di di kawasan Danau Toba hari khusus atau Jumat menggunakan pakaian seperti itu sampai program-program seperti itu untuk menyuarakan itu jadi perlu do dihita mengakhiri daripada perdebatan Tarombo ini sangat perlu karena bagas takaji Tarombo ini memang lidu do hita liduna ketika Tarombo itu kita pakai sebagai alat untuk mengklaim itu mulai berenda Ya, makanya aduh berasa bulan bahkan 2 bulan berarti. Kenapa Kumbura Batak jarang buka live sendiri sebagai host? Nah, wala na mengelak ko ni daw. Alana ya, karena sudah terbaca algoritma bahwa ketika Kumbura Batak live pasti pembahasan Tarombo. Maka saya batasi. Saya lebih enak gabung seperti ini. Supaya saya lebih luas. Karena apa? Ketika saya buka, kalau nakani nggak live satokin, jadi karena mungkin algoritma dari akun saya ini sudah tersebar ke penonton, ke follower bahwa ini kan pembahasan adat Batak. Walaupun ada beberapa amang kubur, lo merakam bahasa adat mamang enak. Ya memang saya juga terpukul di situ. Ya, kenapa sih akun ini harus jadi martarombo kan gitu ya? Tapi inti dari semua apa yang kita bahas ini, saya coba memberikan suatu ilustrasi buat kita semua ya. 1.200 ini penonton kita ya, Amang Guru Jendi. Saya coba memberikan suatu ilustrasi sederhana. Bahwa ada kemunafikan dunia ini. Dunia ya. Ini bukan oknum, bukan kelompok ataupun negara. Adalah dunia. Tetapi semua mengikuti dan tidak ada yang berselisih paham. Apa itu Amang Guru Jendeng? Seluruh dunia mengakui bahwa matahari terbit. Tetapi seluruh dunia mengakui bahwa matahari tidak terbit. Karena matahari diam, tidak pernah bergerak. Thank you, Bang. Dunia mengakui secara ilmiah bahwa matahari diam, tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah bumi dan lainnya. Akan tetapi dunia mengakui bahwa matahari terbit dan matahari terbenam. Ada nggak berselisih paham di sini? Loh, kenapa ini tidak kita refleksikan? Sekalipun dalam membahas Tarombo. Tapi berapa kali itu saya sampaikan. Sudah ada matahari besar. Soalnya matahari besar. Kapan? Sejak kapan matahari terbit? Kok bumi yang berputar? Tetapi dunia, seluruh negara yang ada di dunia mengakui matahari terbit. Siapa yang bantah itu? Tetapi ketika matahari tidak pernah terbit, siapa yang bantah? Enggak ada. Tapi semua damai, seluruh dunia damai dengan narasi ini. Dengan ilmu ini semua dunia damai. Makanya aku bilang, di sini juga dunia munafik. Ketika mengakui matahari terbit, sementara memberangkatkan orang-orang berpendidikan untuk menelusuri apakah matahari itu bergerak. Ternyata yang kita akui sekarang bahwa matahari tidak pernah terbit. Itu diam. Tetapi kita selalu bilang matahari terbit, matahari besar nih dah. Matahari terbit dari timur, terbenam ke barat. Sejak kapan matahari kan kalau kita terjemahkan terbit itu kan muncul ya.
muncul, artinya dia muncul, berarti dia bergerak. Itu ya. Ketika sesuatu yang muncul berarti bergerak. Itu intinya. Terbit itu muncul, bergerak. Seolah-olah kita buat matahari terbit, bergerak atau muncul. Padahal tidak. Tetapi itu kita akui. Tapi kita tidak pernah berantem gara-gara itu. Loh, kenapa? Tidak itu menjadi refleksi kita untuk membahas Terombo. Biarkan aja. Kalaupun dibilang matahari terbit, ya udah terbit. Itu besar ya besar. Kira-kira gitu. Iya, jadi aku ini naruh hakku do Buama akan berbeda sudut pandangi. Pastinya kalau sudah mampu membuat sudut pandang dan tetap membangun narasi untuk membenarkan sudut pandangnya itu akan nama lo don. Ku yakini do, ya akan jago-jago sudio. Bagaimana dia mempertahankan narasi, mempertahankan keyakinan supaya tidak runtuh, sudah pasti ya kecal mana malu masuk dia. Nih, bagaimana kalau kecerdasan itu kita elaborasi dan tabadumu ma gak bisa ada. Ayo imatar tujuan atong. Ayo hulan na gutur. Asik sifat si majujung. Lawi bau saning. Opuk kudo nina. Lau saning. Tulak kudo nina. Tapaso mau baik naroa. Jadi ide ya ma. Ide jadi termasuk songon adong huida rumni paropuan pariboton buru girsang ya songonau mendukung dan support. Jadi saya coba doa membuat kontra asal mangulu diskusi. Memang saya sengaja hadir sebagai kontra. Di dia selalu lu mencoba sebagai kontra karena kalau itu sepakat aja nang marpulung warri aina jauh dong de dokonna mau nang opuk mangalo pung nisianu ala talu pung atalu marpulungin. Jadi diskusi bahkan berdebati ngadi alami pung tei marpulung war. Imolo murah-murah ada bisita patu bekon manang namar rimas ala ni pollung berarti dengan dauhi sa siya kabar binotoani molo Molo pullung atau kan ilmu pengacara memang. oh iya ilmu dialektika ini kan Iya, jadi boleh ada tepulung. Ini bukan soal kebenaran. ya tidak ada Ini soal ini perbuatan narasi ini soal kemenangan ini. Ketika merpulung ini persoalan kemenangan bukan kebenaran. Karena ya menang belum tentu benar kan gitu ya. Jadi ima mulu pullung. Akan tetapi pullung ini juga bisa kita sempurnakan menjadi suatu kebenaran. Tapi kebenaran yang kita maksud bukan kebenaran yang hakikatnya bahwa harus 1+1 adalah 2. Tapi menurut saya benar itu 1+1 adalah 3. Tetapi ketika semua penonton sepakat ketika 1+1 adalah 3. Itu menurut saya yang benar. Pada saat ini ya. Karena apa? Ya meskipun harus saya pertahankan 1+1 sama 2, tetapi cuma saya sendiri, buat apa? Konyol saya. Ya biar aja 1+1 3, tapi semua damai. Sama seperti matahari tadi. Udah salah matahari terbit, tetapi dunia membenarkan itu. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Lalu apa masalahnya? Ya diaminkan lah. Ini suara guru ceding. Halo, aja boy menong di lain kesempatan mungkin ya lana panotonopen nung gawe dang anu persai sudi. Tapi gurang ngayon. Gurang amang topik ai ida gurang tu topik anu nalpui si baerot tu akana tu dang iya saat mangulu rupane iyalah mulai ate mah ditikini amang ate sehat-sehat sudi jak kana di puna pasugit ate amang dah ate horas Aduh, luar biasa. ya aro kapanattono pa ai perlu kuda kuwer pature-tureo no kapanattono songgo wida ya tertijo ne akam
molo komen-komen na mendiskreditkan narasumber na eh, melenceng itorhu bolok kodo ba wajar do narwami Wajar di bang, ai ngani sederhana hok kata ni bebuah masa tergiling ni utuh na tong mau. Ngapalah sederhana hien menurut awi. ba Tong tang tergiling na waktu sih. istilahnya narasumber mo sebetulnya kan narasumber na otodidak don. Tidak bisa ada terhargai dan tong aka praktisi maka Nah, jadi bahwasana keterangan-keterangan yang sederhana dotong si songo ni betong mebel tepingan teracik dulu terubah blokon dari songo ni tong tang tergiling na. Aitung ilmu ni manyan dibuat unang yan gabe mencederai komali kan itu.